Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Azhara, NIM 1704362 dari kelompok 4. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran untuk anak usia dini. Nah, di sini saya lebih menekankan pendekatan proyek. Nah, sebelum itu PPT-nya dapat dilihat ya yang telah dikirimkan. Nah, pendekatan proyek, pembelajaran project approach atau pendekatan proyek merupakan mode pendekatan pembelajaran yang dinamis serta bersifat fleksibel yang sangat membantu anak memahami berbagai pengetahuan secara logis dan nyata, bahkan aktif. Nah, maksudnya di sini tuh pembelajaran ini bersifat fleksibel ya, itu membantu anak agar berpikir fleksibel, aktif, nyata dan logis. Selanjutnya ada pendekatan proyek. Pendekatan proyek ini juga merupakan salah satu cara pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok maupun individu. Nah, dari pendekatan proyek ini juga anak dihadapkan dengan persoalan-persoalan sehari-hari yang dapat dipecahkan bisa secara individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya itu menurut Dr. Tahun 2002 yaitu salah satu program yang dapat dilakukan untuk mengembangkan strategi bermain dan berpusat pada anak itu adalah pendekatan proyek. Nah, pendekatan proyek ini dapat membantu mengembangkan strategi bermain anak juga. Jadi, salah satu program untuk mengembangkan strategi bermain anak. Nah, selain itu juga pembelajaran proyek itu berasal dari gagasan John Dewey tentang konsep learning by doing. Nah, bahwa udah kita ketahui bahwa konsep learning by doing itu adalah proses di mana hasil belajar dengan mengerjakan tindakan-tindakan anak dalam melakukan pekerjaan. Proses tindakan anak dalam melakukan pekerjaan. Nah, contohnya itu kayak anak melakukan naik tangga, turun tangga, itu tuh adalah sebuah proses anak melakukan tindakan kan. Nah, setelah itu ada mengikat tali sepatu. Nah, selanjutnya ada melipat kertas. Itu tuh menurut Moise Lister tahun 2004. Nah, abis kita mengetahui pendekatan proyeknya, di sini selanjutnya ada tahapan-tahapan proyek. Tahapan-tahapan pendekatan proyek ini ada 3 ya. Pertama itu persiapan, kedua pengumpulan informasi, ketiga penutup. Nah, dari persiapan ini anak diminta memiliki topik, namun masih dibimbing guru, dan guru pun merekam semua ide-ide atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran anak. Jadi sebelum melakukan pendekatan proyek ini harus disiapkan topik apa yang sesuai, topik apa yang tepat untuk anak pelajari. Selanjutnya itu mengumpulkan informasi. Nah, di bagian mengumpulkan informasi ini anak diminta setelah anak di bagian ini anak kan diminta sebelumnya anak kan diminta memiliki topik atau memilih topik yang benar. Nah, terus guru itu membantu anak merencanakan apa yang anak lakukan dengan pengamatan. Nah, anak juga dapat menemukan informasi-informasi atau topik-topik ini melalui buku atau internet. Nah, yang selanjutnya ada penutup. Penutup ini kan setelah anak memiliki topik-topik, lalu guru merencanakannya. Nah, selanjutnya itu setelah itu anak membahas bukti-bukti temuan yang mereka cari dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi habis mereka memiliki topik, terus merencanakannya, terus anak membahas bukti-bukti temuan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan pembelajaran proyek. Nah, di sini ada 3 kelebihan dari pendekatan proyek. Yang pertama itu meningkatkan motivasi. Nah, meningkatkan motivasi di sini itu adalah mendorong siswa untuk lebih berpikir kreatif, aktif, dan logis. Nah, tentu kita tahu ya bahwa pendekatan proyek ini dapat meningkatkan sebuah motivasi anak, cara berpikirnya yang lebih logis, aktif, dan kreatif. Nah, selanjutnya itu ada meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.
Nah, dalam memecahkan masalah itu anak tuh dapat mengembangkan sebuah kemampuan kognitifnya. Nah, untuk itu peningkatannya itu kelebihan dari pendekatan ini itu yaitu mengembangkan kemampuan kognitif anak dalam pencarian tugas atau pemecahan sebuah masalah. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan kolaborasi. Nah, meningkatkan kolaborasi di sini itu bekerja kelompok dalam pengembangan keterampilan komunikasi anak, mengembangkannya. Nah, maksudnya di sini dapat mengkomunikasikan apa yang mereka temukan. Jadi anak tuh dapat mengatakan yang sesuai dengan apa yang mereka temukan. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan. Nah, setiap mata pelajaran mempunyai kesulitan tersendiri yang tidak dapat selalu dipenuhi dalam proyek. Nah, maksudnya di sini itu misalnya kayak pembelajaran keagamaan. Nah, di pembelajaran keagamaan ini kan berfokus pada situasi yang sebenarnya. Nah, sedangkan proyek itu kan pasti mengembangkan suatu temuan baru atau temuan-temuan yang baru yang mereka temukan. Nah, yang kedua itu sulit untuk memilih proyek yang tepat. Tentu ya, kita susah untuk memilih proyek apa yang tepat untuk anak. Nah, selanjutnya itu menyiapkan tugas bukan suatu hal yang mudah. Tentu sama ya, sulit untuk memiliki suatu tugas yang mudah ke anak tuh seperti apa di pendekatan proyek ini. Nah, juga sulit mencari sumber-sumber referensi yang sesuai. Nah, sangat kita ketahui bahwa referensinya itu harus tepat atau harus sesuai untuk perkembangan anak itu sendiri. Jadi balance ya antara kekurangan sama kelebihan. Pendekatan ini memiliki kekurangannya dan memiliki kelebihannya juga. Nah, sekian dari penjelasan saya kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.